perkuliahan ini dengan praktisi yang nantinya lebih banyak porsinya dengan praktisi. Saya mungkin nanti akan menambahkan beberapa saja yang mungkin secara konsep, nanti secara teknis lapangan, karena beliau juga di perusahaan, nanti juga bisa digali lebih banyak terkait beberapa informasi. Oke, jadi teknis perkuliahan melalui program praktisi ini dilaksanakan secara daring karena Pak Didit juga lokasi lumayan jauh dengan kampus kita, sehingga pelaksanaan kuliah dilaksanakan secara daring. Waktunya ya jam segini, hari Jumat pagi. Nah, untuk beberapa keperluan kenapa ada program praktisi ini, ya karena bagaimana secara pengetahuan tidak hanya diperoleh secara konseptual, tapi juga mungkin kondisi dinamika yang ada di lapangan, dinamika yang ada di sektor privat, dan kaitannya dengan sikap masyarakat dan yang lain sebagainya. Ini nanti kita bisa pelajari bersama. Oke, ini perkenalan awal. Nanti Pak Didit bisa perkenalan lebih lanjut. Saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Didit Susianto, dari sebenarnya saya aslinya Jawa Timur, dari Banyuwangi. Saya menempuh pendidikan. Saat ini saya bekerja di PT Sumbawa Timur Mining atau PT STM under Vale, di bagian stakeholder relation analyst, terkait dengan stakeholder pemangku kepentingan, baik itu di level masyarakat, di level kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Background pendidikan saya S1 di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jember, lulus tahun 2010. Setelah itu saya melanjutkan program S2 saya, magister saya di Universitas Indonesia, di jurusan yang sama, di FISIP, konsentrasinya di pembangunan sosial dan otonomi lokal atau otonomi daerah. Pengalaman saya di corporate atau di perusahaan kurang lebih 10 tahun, 11 tahun. Namun sebelum saya bergabung di corporate atau di perusahaan, saya pengalaman di beberapa konsultan seperti di Kementerian Dalam Negeri, di Kementerian Keuangan, di Badan Kebijakan Fiskal, terus menjadi peneliti di Lembaga Survei Indonesia, dan juga sempat mengajar di Universitas Indonesia di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di mata kuliah bidang pemberdayaan masyarakat sama dinamika masyarakat lokal. Mungkin seperti itu secara singkatnya. Dari saya manggilnya teman-teman saja ya di sini ya, karena sudah semester terakhir. Ya, mungkin mohon maaf, bisa untuk yang slide show-nya apakah dari saya atau dari Oke, saya coba, Pak. Ya.
Coba di-share dari Pak Didit, ini saya coba enggak muncul, Pak. Oke, saya share dulu ya dari saya ya Pak ya. Sebentar. Sebentar. Apakah sudah kelihatan kah? Belum, Pak. Halo? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Iya. Sebentar. Sudahkah? Sudah. Oke. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Pak, dan teman-teman di sini. Mungkin saya sebelum mulai ke lebih praktek, saya akan menjelaskan secara teoritis ya Pak ya, Iya. teman-teman sekalian. Karena mungkin saya nggak tahu apakah sebelumnya pernah mendapatkan mata kuliah terkait dengan kemitraan publik, sektor publik, private dan partnership dan community kan saya masih belum tahu, makanya saya menjelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak, teman-teman akan saya mulai. Eee, dalam proses, bernegara, teman-teman sekalian memang saat ini, eee, kerjasama atau kemitraan itu adalah, perlu sekali untuk digandeng. Apalagi, peran dari pemerintah itu kan tidak semuanya akan tercover semuanya, aktivitas, program, dan lain sebagainya. Maka, banyak sekali, tanggungan ya istilahnya dari pemerintah, istilahnya dari level pemerintah kabupaten, kota, sampai provinsi, bahkan nasional pun, itu, sering sekali, mengalami beberapa tantangan. Mulai dari tantangan dari aspek finansialnya, pendapatan daerahnya, dan lain sebagainya, sampai pada, bagaimana membentuk atau ini pemerintah ya, menciptakan good governance di, sektor pemerintah. Nah, kenapa kemitraan ini perlu? Karena, ada beberapa pendapat dari beberapa pakar bahwa pemerintah, sebagai lembaga yang, bernaung istilahnya yang mengurusi terkait dengan, hajat hidup orang banyak itu kadangkala, dituntut untuk bisa memberikan kesejahteraan, bagi, warganya kan gitu. Nah, namun tidak semuanya, dari pemerintah apa yang bisa diberikan pelayanan publik di pemerintah itu tidak bisa semuanya, ketergantungan pada sektor pemerintah itu sendiri dan banyak sekali ketimpangan atau keterbatasan yang ada. Sehingga, ini yang memunculkan perlunya sebuah kemitraan di, pemerintah di sektor publik untuk menggandeng beberapa, sektor swasta dan masyarakat agar, pelayanan-pelayanan publik ini bisa, tercapai secara maksimal, efisien, dan lain sebagainya. Nah, ada pendapat tentang, beberapa ahli terkait dengan, kegagalan pemerintah istilahnya. Mungkin saat ini banyak sekali, kasus-kasus yang terjadi bagaimana pemerintah dirasa ya, dirasa oleh masyarakat itu gagal menjalankan roda pemerintahannya, terutama menyangkut hajat hidup, warganya itu sendiri atau masyarakat. Nah, terkait, dengan, kegagalan pemerintah, salah satunya, ada beberapa pendapat ahli di mana, pemerintah itu dalam memberikan pelayanan publik, itu tidak maksimal. Dalam, bukunya, Drucker, The Age of Discontinuity, kemungkinan
adanya sebuah kebangkrutan di birokrasi. Kalau kita ngomong bangkrut itu bukan hanya kita ngomong aspek finansial ya, tapi bagaimana kinerja, dari pemerintah itu belum maksimal. Nah, dalam, pendapatnya si Drager ini bahwa, eee, birokrasi sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan, pemerintah dan di dalam negara itu, banyak sekali tantangan, banyak sekali, masalah, terkait dengan bagaimana me me apa namanya istilahnya, memberikan pelayanan, memberikan, regulasi yang memang belum begitu, maksimal, dirasa belum begitu maksimal di tataran pemerintah, di tataran masyarakat. Terus juga ada yang berpendapat dari Berners-Lee dalam bukunya Breaking Through Birokrasi, masyarakat bosan sebenarnya, muak, pada birokrasi yang rakus, bekerja lamban, tidak efisien dan lain sebagainya. Money politik, bahkan ada beberapa program yang asal as usual saja bahasanya, atau hanya sekedarnya saja menjalankan sebuah program itu tanpa melihat efektivitas, dari program, dari pelayanan publik, dari regulasi yang memang bisa mengcover kehidupan atau bisa berkontribusi terhadap kehidupan yang ada di masyarakat. Itu yang menjadi salah satu, pemikiran bahwa birokrasi, eee, ini merupakan, membentuk sebuah sistem yang kurang begitu maksimal dalam mengayomi, dalam, memberikan pelayanan di, sektor publik bagi masyarakat itu sendiri. Nah, dari beberapa pendapat ini muncullah bagaimana mengefisiensikan birokrasi, pemerintah dalam memberikan pelayanan, dalam mengatur regulasi yang ada di, masyarakat itu sendiri sebagai salah satu, fungsi atau peran di birokrasi itu sendiri. Nah, banyak sekali teman-teman, pendapat bagaimana birokrasi ini kurang begitu maksimal, pelayanan publik belum begitu efisien mengcover, hajat hidup masyarakat dan di sektor publik ini, yang seolah-olah pelayanan-pelayanan itu hanya, memberikan efek untuk serapan budget. Ya kan, kadangkala misalnya nih sering terjadi ketika di akhir tahun, pemerintah selalu membuat misal di pemerintah kabupaten ya istilahnya, membuat program yang seakan-akan ya sudah pokoknya, budget ini bisa terserap karena, fokus KPI atau indikator performs itu, dikatakan berhasil apabila serapan budgetnya itu memenuhi target yang sudah ditentukan di dalam sebuah anggaran. Entah itu di APBN, di APBD, dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang, Keylor, ya, dalam buku Reinventing Government. Jadi kegagalan utama pemerintah saat ini adalah karena kelemahan manajemennya, di aspek manajerialnya. Mengelola dari manpower-nya atau dari sistemnya ya, birokrasinya dan sebagainya. Jadi, seakan-akan manajemen, pengelolaan birokrasi hanya sebatas, menjalankan apa yang menjadi, menjalankan apa yang menjadi keinginan daripada misalnya dari bupati dan lain sebagainya. Tapi aspek manajerialnya dalam mengelola sebuah, program, dalam mengelola sebuah kebijakan, dalam mengelola sebuah pelayanan publik itu tidak begitu maksimal gitu loh. Nah ini yang, dari sudut pandang Osborne ini jadi karena kelemahan manajerial, kadangkala program, kadangkala pelayanan itu tidak begitu maksimal di, birokrasi itu sendiri. Nah, banyak perspektif, teman-teman sekalian, bahwa perlu sebuah efektivitas birokrasi dalam menjalankan sebuah tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik di masyarakat, perlu sebuah, proses yang maksimal, proses yang efisien, di birokrasi itu sendiri.
sehingga perlu adanya sebuah perampingan untuk efisiensi kalau dari perspektif ini ya manajerial ya, perampingan agar budget itu bisa maksimal dan sebagainya. Pada akhirnya yang diinginkan adalah mengarah kepada apa namanya model birokrasi yang good governance sebenarnya, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah ini yang sepertinya kenapa model-model pemerintahan saat ini yang sangat sekali titik lemahnya pada aspek manajemennya. Nah, banyak sekali teman-teman yang apa namanya beberapa pakar bahwa hajat hidup, pelayanan publik dan lain sebagainya itu kalau dikelola sama apa namanya sama pemerintah itu kurang begitu maksimal, lamban, pelayanan yang kurang maksimal dan lain sebagainya, sehingga perlu untuk di-share, perlu untuk dilakukan model kolaborasi untuk bagaimana peran dari swasta itu ikut andil di dalam proses pelayanan publik gitu. Sehingga ini juga model-model dari Savas ini juga menjadi salah satu alternatif, makanya perlu sebuah kolaborasi, perlu sebuah apa namanya kombinasi daripada ini sendiri, apa namanya istilahnya dari pihak sektor privat itu sendiri. Nah, di sisi lain teman-teman bahwa banyak sekali apa ya istilahnya banyak sekali dinamika di dalam sebuah pemerintahan itu yang menyebabkan apa namanya istilahnya pelayanan publik apa namanya produk daripada regulasi itu kadangkala terjadi mismanagement atau salah urus, tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini yang kadangkala kenapa pelayanan publik dan lain sebagainya kurang begitu maksimal di masyarakat gitu. Sehingga apa namanya perlunya sebuah bagaimana merubah sistem dari birokrasi yang efisien di mana aspek dari swasta jadi aspek nilai-nilai dan budaya swasta itu mencoba untuk diadopsikan di dalam pemerintah dari aspek manajerialnya. Salah satu contoh misalnya bagaimana apa namanya contoh adalah mall pelayanan publik misalnya. Nah ini kan mall pelayanan publik ini kan prosesnya kan diadopsi dari sektor swasta, bagaimana pelayanan-pelayanan terkait dengan pelayanan umum, pelayanan publik, pengurusan KTP dan lain sebagainya, itu yang menjadi salah satu poin penting bagaimana mengefektifkan sistem manajerial di aspek birokrasi itu sendiri. Nah, urusan pada akhirnya apa teman-teman yang terjadi? Ternyata tidak semua urusan publik itu handle oleh pemerintah itu sendiri. Karena apa? Karena semakin lama penduduk semakin banyak, ya kan, dinamika yang semakin dinamis, ya kan, dan kondisi yang ada di sosial masyarakat dan perkembangan global yang semakin cepat, maka perlu sebuah pendekatan yang efisien, yang sangat strategis, di mana adanya sebuah intervensi membentuk sebuah kolaborasi dengan badan-badan publik. Nah, sehingga pelayanan publik itu bisa dilakukan atau pelayanan publik itu diberikan secara maksimal, ya kan? Secara maksimal, secara tepat sasaran dan efisien, sehingga kinerja daripada birokrasi ini dapat bisa berjalan secara lancar dan tidak ada kendala. Karena bagaimanapun fungsi utama birokrasi salah satunya adalah memberikan sebuah pelayanan yang maksimal terkait dengan urusan publik, urusan pemerintah yang urusan masyarakat yang memang perlu ada sebuah pemerintah di situ dalam memberikan pelayanan yang efisien dan sebagainya.
Nah, ini yang menurut Graha ini bahwa urusan selamanya tidak menjadi urusan pemerintah. Jadi apa yang perlu dipandang perlu ditangani oleh badan publik, maka itu bisa dijalankan. Jadi pada masa berikutnya bisa dianggap itu lebih baik jika dibandingkan dengan urusan swasta melalui privatisasi. Sebenarnya di sini kalau dalam sudut pandang atau secara garis besar dari Derajat sendiri adalah bagaimana peran dari badan-badan publik ini berkontribusi terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat itu sendiri yang sebenarnya menjadi domain pemerintah. Namun karena urusan pemerintah yang begitu kompleks dan tidak bisa ditangani secara sektoral, harusnya multisektoral, maka perlunya sebuah badan yang nanti memberikan kontribusi besar kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang maksimal di sektor-sektor publik yang ada. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dalam sebuah proses pelayanan publik itu pasti teman-teman manajemen itu menjadi kunci utama dalam bagaimana menjalankan sebuah pelayanan yang maksimal ya, mulai dari tahap perencanaan, tahap implementasi, dan sampai tahap evaluasi. Karena pada akhirnya manajemen ini menjadi salah satu kunci utama atau tonggak utama bagaimana pelayanan publik ini bisa berjalan secara maksimal, perencanaan tepat sasaran, dan dalam pelaksanaannya bisa dinikmati, bisa memberikan kepuasan. Kalau ngomong puas ya semuanya tidak bisa ngomong puas ya, memberikan layanan yang maksimal di masyarakat itu sendiri. Nah, di sisi lain dari aspek paradigma good governance adalah bagaimana membangun strategi. Kalau di awal adalah bagaimana membangun sebuah manajemen pemerintahan, dan yang berikutnya adalah strategi terkait dengan teknik pengelolaan urusan publik yang lebih transparan dan melibatkan stakeholder. Artinya begini teman-teman, manajemen pemerintahan dalam pelayanan sektor publik itu sangat penting sekali, tapi strategi dan teknik pengelolaan urusan publik itu harus bisa memberikan kontribusi besar, pun juga harus transparan dalam mendeliver sebuah layanan yang diberikan, sehingga sektor-sektor stakeholder atau shareholder. Siapakah shareholder itu sendiri, stakeholder itu sendiri? Bisa dari sektor private atau swasta, bisa dari sektor donor, misalnya dari lembaga internasional, bisa juga dari sektor-sektor NGO atau lembaga non government, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Ini juga perlu sebuah kolaborasi, sebuah strategi bagaimana tingkat pengelolaan pelayanan publik itu bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan daripada masyarakat dan stakeholder itu sendiri, sehingga tujuannya adalah tidak terjadi ketimpangan di sektoral ya. Jadi pemerintah menginginnya misalnya memberikan pelayanan di misalnya KTP, pelayanan KTP, tapi kadangkala dari beberapa stakeholder merasa pelayanan KTP kok selalu lamban, selalu kurang tepat, selalu waktunya kurang begitu maksimal, sehingga pelayanan publik ini tidak memberikan kontribusi yang begitu maksimal, dan juga perlu pelibatan di dalam stakeholder itu sendiri untuk mengkomunikasikan kepada siapa, kepada masyarakat sebagai penerima pengguna layanan publik itu sendiri. Misalnya contohnya nih, hal yang paling nyata itu adalah ketika model good governance itu terjadi di Banyuwangi. Bagaimana pihak-pihak terlibat, stakeholder terlibat di dalam memberikan program pelayanan KTP misalnya.
Ya, pelayanan KTP di Banyuwangi salah satu contoh ini ya, mungkin banyak contoh di tempat lain. Jadi ketika kita mengurus KTP itu tidak langsung kita ke ini ya, ke mana ke desa dan lain sebagainya mengurus dan sebagainya. Jadi cukup bisa kita menggunakan call centernya, mengetik di WhatsApp dan lain sebagainya, berkas bisa diupload sehingga nanti pengurusannya langsung melalui Dinas Dukcapil tanpa harus melakukan proses pengiriman dokumen berkas dan lain sebagainya. Cukup kita menunjukkan bahwa sudah terregister, berkas sudah lengkap, maka kita sudah bisa mengambil KTP tersebut di anjungan pencetakan KTP. Jadi pengurusan hari ini juga di hari ini pengurusan KTP dokumennya diupload di WhatsApp dan sebagainya. Baru kita langsung ke Dinas Dukcapil memverifikasi berkasnya, baru setelah itu bisa mengambil istilahnya KTP itu di kayak mesin ATM gitu, teman-teman. Jadi KTP itu bisa langsung bisa langsung keluar di situ. Nah, ini bentuk salah satunya praktek good governance ya dalam pelayanan publik di Banyuwangi. Nah, pasti dalam mencapai good governance ini tidak serta-merta tiba-tiba muncul itu. Perlu sebuah reformasi dan reformasi birokrasi ya kan, yang perlu dirubah supaya prosesnya yang dalam menjalankan pelayanan ini bisa begitu maksimal dan begitu dapat diterima oleh beberapa pihak dan sektor dalam memberikan pelayanan publik di masyarakat itu sendiri. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum saya mulai untuk next ya? Halo? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berarti saya lanjutkan ya kalau gitu ya. Oke. Nah, lanjut dulu Pak. Lanjut dulu ya Pak Broto. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, bahwa semua pelayanan publik di masyarakat tidak akan semuanya menjadi tugas pemerintah. Maka proses perubahan paradigma birokrasi dengan model kegagalan birokrasi yang perspektif lama, perspektif kuno, ke perspektif baru dengan munculnya praktek pemerintahan yang good governance. Maka di sini konsep bagaimana tata kelola pemerintahan bagus itu perlu sebuah komponen-komponen yang dimasukkan untuk menjalankan pelayanan publik secara maksimal. Salah satunya adalah konsep good governance itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar ya terkait dengan good governance karena ini menjadi salah satu embrio bagaimana menjalankan sebuah birokrasi yang secara maksimal, secara efisien, tepat sasaran, terbuka, sehingga semua publik, semua masyarakat, semua stakeholder bisa menjangkau, bisa mendapatkan informasi yang konstruktif dalam proses pembangunan atau pemberian pelayanan publik. Nah, kegagalan sebelumnya pemerintah yang cukup lamban, korupsi, nepotisme, pelayanan yang kurang maksimal, itu kan menjadi salah satu istilahnya menjadi salah satu penyakit dalam birokrasi itu sendiri, sehingga perlunya sebuah konsep baru, paradigma baru, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik ini perlu dibangun atas dasar apa? Atas dasar kebutuhan, atas dasar regulasi yang ada sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Sehingga perlu sebuah model bagaimana pengelolaan tata pemerintahan yang bagus, pelayanan publik yang maksimal, partisipasi stakeholder yang masif, dan supaya tata kelola pemerintahan
bisa berjalan efektif dan memiliki visi misi ke depan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal. Sehingga pada akhirnya konsep itu adalah konsep good governance, di mana dari bad governance menjadi good governance. Karena apa? Kegagalan daripada paradigma atau model pemerintahan yang sebelumnya. Nah nah apa sih yang membedakan antara good governance dengan bad governance? Nah, di sini teman-teman sekalian banyak sekali instrumen kalau menurut sudut pandang Wasistiono ya istilahnya dari bad governance menjadi good governance. Kalau dulu, ya kan? Kalau kita bisa mengambil contoh nih sebelum masuk reformasi atau awal reformasi itu kan. Jadi birokrasi kan sifatnya lamban. Bukan sebenarnya bukan ini ya. Jadi pinginnya itu dilayani bukan melayani. Nah, konsep ini yang apa namanya yang sering terjadi salah kaprah ya di dalam birokrasi. Jadi seakan-akan birokrasi pelayanan pemerintahan itu yang harus dilayani itu adalah pemerintah dalam proses ininya kan, dalam proses memberikan pelayanan publik. Lamban, bersifat reaktif, kalau ada apa-apa langsung counter ya kan. Mental apa ya? Mentalnya itu mental blok. Jadi kalau ada apa namanya istilahnya saran masukan langsung diblok gitu. Langsung di counter. Bukan bersifat proaktif memberikan pelayanan itu, memberikan informasi itu, memberikan apa namanya istilah pelayanannya maksimal itu. Jadi sifatnya lamban dan bersifat reaktif. Terus yang kedua adalah arogan. Jadi kadangkala saat ini kita banyak menemui ya apa namanya dari pelayanan-pelayanan birokrasi, dari kebijakan-kebijakan seakan-akan kebijakan ini apa namanya hanya milik. Jadi kebijakan ini hanya milik pemerintah, ya kan? Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus ikut gitu. Sebenarnya kan itu bentuk arogansi. Bahkan kadangkala apa namanya sifat-sifat arogan itu muncul pada individu-individu tertentu yang memang apa namanya secara lingkungan bad governance itu memunculkan apa namanya istilahnya orang-orang atau person-person yang seakan-akan dia paling berkuasa gitu. Padahal fungsinya itu adalah melayani bukan dilayani. Sehingga perlu sebuah pendekatan berparadigma birokrasi itu harus ramah, pelayanan publik itu harus ramah, persuasif, meyakinkan. Jadi bukan memaksa tapi meyakinkan, memberikan edukasi kepada masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya adalah korup. Ini yang menjadi salah satu kenapa kadangkala pelayanan-pelayanan ini tidak bisa maksimal, pembangunan sarana publik tidak sesuai ya kan karena ada permainan dan sebagainya. Bahkan kalau semisal apa namanya hal yang utama itu misalnya salah satunya di pemerintah. Jadi apabila anggaran APBD itu mau disetujui oleh Dewan, itu harus memberikan berapa fee daripada atau berapa persen fee daripada APBD itu sendiri atau APBN. Nah ini perlu dirubah menjadi paradigma yang transparan. Jadi semua pihak bisa melihat bagaimana anggaran untuk kegiatan pelayanan publik dan sebagainya. Dan hal ini secara perlahan-lahan sudah dirubah. Salah satunya apabila ada pembangunan sarana publik misalnya jalan, gedung dan lain sebagainya kan melalui proses tender ya, melalui proses tender di LPSE, baru setelah itu diumumkan hasilnya melalui proses prosedur. Pada saat pengerjaan itu biasanya kalau pembangunan jalan itu dipampang. Ini anggaran tahun berapa, mengerjakannya siapa, total anggarannya dibutuhkan berapa, jangka waktu pekerjaan yang dilakukan berapa lama durasinya. Nah, ini sudah mulai di Indonesia di beberapa pemerintah daerah itu sudah mulai transparan dalam proses pembangunan fasilitas publik. Terus yang berikutnya adalah birokratisme. Jadi lebih ke perspektifnya itu benar-benar
seakan-akan semua mengarah kepada aspek birokrat gitu. Jadi modelnya itu adalah tidak tidak melihat lebih ke politis sebenarnya, lebih aspek ke politis sebenarnya. Tidak mengutamakan proses dan produk. Artinya apa? Dalam proses good governance ini, proses dalam menjalankan pelayanan pembangunan fasilitas publik itu penting sekali dan produk yang dihasilkan. Jadi bukan asal apa ya istilahnya administrasi saja, tapi proses di dalam menjalankan administrasi, dalam melakukan menghasilkan sebuah produk dari pelayanan publik ini harus serta-merta bagus gitu. Harus serta-merta efisien di sini. Sehingga kadangkala di aspek birokratisme ini lebih ke ini ya, lebih ke memperlamban, lebih ke apa ya, aspek-aspek yang non teknikal gitu, yang mempengaruhi politik office dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah boros. Ini hal ini teman-teman sering terjadi di birokrasi kita dalam artian ketika ada budget dan lain sebagainya, pasti sistem penganggarannya itu apa namanya, pokoknya boros banget gitu. Artinya tidak efisien dan lain sebagainya. Apalagi kalau semisal musim-musim akhir tahun. Jadi kayak kejar tayang. Jadi kayak kejar tayang program itu sendiri. Sebenarnya kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan terpaksa dilakukan. Karena apa? Karena orientasinya adalah serapan daripada budget, bukan bagaimana melihat KPI-nya itu dari kinerja. Nah, ini yang apa namanya, yang sering terjadi ya istilahnya, sering terjadi di birokrasi kita. Terus bagaimana saat ini? Nah, saat ini ada perubahan, meskipun tidak semuanya pemerintah itu pemerintah daerah, provinsi seperti itu, tapi ada beberapa yang sudah mulai menjalankan itu, yaitu salah satunya adalah dari sistem proporsional dan profesional. Jadi tidak dilihat dari aspek budget saja, tapi profesionalitas mengelola budget, tepat sasaran, efisien, dan apa namanya, efektif ini menjadi salah satu kunci utama dan hal yang utama yang perlu dibangun. Terus berikutnya adalah apa namanya, bekerja secara naluriah, jadi tidak terplanning, tidak tersistem. Jadi apa namanya, ketika bekerja ya asal bekerja saja, tapi tidak melihat bagaimana sebuah birokrasi itu bekerja secara sistem, terstruktur, apa, efektif dan efisien. Dan hal yang paling apa, muncul di dalam bad governance adalah enggan berubah. Padahal dalam perubahan itu sendiri sangat penting sekali karena ini juga terkait dengan dinamika yang ada di pabrik, dinamika politik, dinamika global dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah kurang berorientasi pada kepentingan publik, kurang berorientasi pada kepentingan publik untuk yang bad governance, dan yang good governance itu menempatkan stakeholder dan shareholder di tempat yang utama. Jadi sebenarnya orientasinya adalah bagaimana stakeholder di dalam masyarakat dan shareholder itu menjadi salah satu objek daripada pelayanan publik. Menjadi subjek daripada pelayanan publik, bukan objek daripada pelayanan publik. Sehingga kalau saya garis besar, saya apa namanya, garis bawahi bahwa good governance itu adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang bagus, tapi juga ada partisipasi yang aktif di dalam masyarakat. Ini yang menjadi salah satu concern utama bagaimana good governance itu muncul sebagai salah satu terobosan baru untuk menggantikan paradigma pemerintah yang sebelumnya, yaitu bad governance. Itu apa namanya, dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum menginjak pada slide berikutnya. Ada pertanyaan enggak? Ayo. Satu saja. Atau mungkin kurang jelas? Alif.
Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang kurang jelas atau seperti apa? Oke, atau saya lanjutkan Pak Prapto? Iya, boleh dilanjut dulu, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau semisal masih kurang jelas, kurang paham, enggak apa-apa disela di dalam proses presentasi ya. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan teman-teman, adanya pergeseran sebuah konsepsi government menuju governance, maka ini perlu dipandang sebuah angin segar istilahnya, dipandang sebuah hal yang penting untuk bagaimana istilahnya mengarah kepada kondisi yang baik, sehingga perlu sebuah terobosan yang bagus, sehingga ini menjadi salah satu kunci sukses bagaimana melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ada perubahan dari governance to governance, ya, pada government to governance. Nah, jadi kalau menurut banyak sekali para pakar mengistilahkan terkait dengan governance. Jadi misal contohnya Sudarma Mayanti ini kan melihat dari istilah governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tapi mengandung arti pengurusan. Jadi tidak hanya sebatas simbol atau sistem kepemerintahan, tapi juga sebuah pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan dan penyelenggaraan dari urusan pemerintah itu sendiri. Jadi istilahnya lebih ke bagaimana sih mengurus sebuah tata kelola pemerintahan, pengelolaannya seperti apa dari aspek budgeting, dari aspek kepegawaian, pengelolaan isu dan lain sebagainya, pengarahan seperti apa, model dan pembinaannya sampai pada pelayanan-pelayanan itu bisa diberikan secara maksimal di dalam proses pelayanan publik itu sendiri. Pun juga keterlibatan daripada stakeholder menjadi salah satu kunci bagaimana penyelenggaraan good governance ini bisa secara efektif dan efisien. Jadi sebenarnya istilah governance ini tidak hanya sebatas aspek kepemerintahan secara undang-undang saja, tapi juga bagaimana mengurus semua ini, tata kelola ini itu bisa secara efektif dan efisien di dalam memberikan pelayanan sektor publik itu sendiri. Nah, maknanya apa teman-teman? Bahwa pelaku utama pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi itu menjadi bagian dari domain pemerintah, namun juga perlu kontribusi daripada stakeholder. Sehingga pemerintah juga menjadang dana istilahnya kontribusinya besar terhadap pembangunan sektor publik, pelayanan publik dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah juga menjadi salah satu penerima benefit daripada pelayanan itu sendiri. Jadi tidak hanya masyarakat juga, tapi juga dia memberikan kontribusi besar. Tanpa sebuah pelayanan yang bagus, maka kinerjanya juga kurang maksimal di dalam prosesnya. Nah, dalam perkembangan paradigma governance ini ada pola hubungan antar sektor yang ada, teman-teman. Baik itu sektor publik dari pemerintah maupun juga dari sektor swasta. Hubungan pusat dengan daerah,
Jadi dalam proses pembangunan good governance ini, jadi ada proses di mana hubungan ini bukan hubungan patron klien, tapi lebih mengarah pada hubungan yang sejajar antara pemerintah pusat dan daerah. Karena apa? Karena kembali lagi ya istilahnya, pemerintah daerah itu juga menjadi salah satu trigger bagaimana hubungan-hubungan antar pusat dan daerah itu bisa lebih nyambung, bisa lebih mudah klik istilahnya di dalam mendelivery ya istilahnya mendelivery pelayanan-pelayanan publik yang ada di masyarakat dan lebih bersifat demokratis. Jadi tidak bersifat patron klien, pemaksaan dengan program yang ada di pusat di delivery ke daerah, ternyata di daerah tidak butuh kebijakan seperti itu, sehingga kadangkala penetrasinya adalah pemerintah daerah itu kewalahan dengan kebijakan yang ada di pusat. Nah, pola-pola seperti itu dan penyelenggaraan jasa layanan fungsi pemerintah tentu tidak lagi menjadi domain suatu pihak pemerintah saja, tapi butuh sebuah kemitraan. Jadi pelayanan pemerintah atau program-program pemerintah itu tidak hanya menjadi sektor atau domain pemerintah, tapi juga perlu sebuah kolaborasi dukungan daripada pasukan sing nyulik para jenderal dalam jenenge pasukan pemerintah dan kerjasama yang efisien. Karena apa? Domain pelayanan publik tidak semua menjadi domain pemerintah. Perlu sebuah dukungan, perlu sebuah kolaborasi dari lembaga-lembaga untuk untuk memaksimalkan, mengefisiensikan daripada pelayanan publik itu sendiri. Ada di 3 dimensi teman-teman alasan perlunya memperkuat kerjasama publik private. Salah satunya adalah alasan politis, yaitu menciptakan pemerintahan demokratis, legalitarian, governance, serta mendorong terwujudnya good governance dan good society. Jadi ini menjadi salah satu bagian terpenting misalnya dimensi ini, alasan perlunya memperkuat sebuah kerjasama publik dan privat, alasan politis. Dan yang kedua adalah administratif, teman-teman. Adanya keterbatasan sumber daya pemerintah baik di dalam anggaran, SDM, aset maupun kemampuan manajemen. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kadang-kala birokrasi itu berkutik pada hal-hal yang bersifat administrasi, regulasi dan sebagainya, tapi tidak melihat bagaimana dari resource. Mereka juga mengalami keterbatasan dalam SDM, dalam sumber daya. Pada akhirnya perlu sebuah perubahan di mana sektor kerjasama sektor publik dan privat itu perlu digalakkan. Yang ketiga adalah alasan ekonomis, mengurangi disparitas atau ketimpangan, memacu pertumbuhan dan kontinuitas, serta mengurangi risiko. Tentu saja kalau kita ngomong alasan ekonomis ya istilahnya, pelayanan publik di Jawa dengan di luar Jawa berbeda. Dan pemerintah ketika menerapkan hal itu di luar Jawa, anggarannya juga akan terbatas. Kesenjangan antar daerah satu dengan daerah lain, fasilitas di daerah satu dengan daerah lain, layanan dan sebagainya, itu menjadi salah satu poin penting kenapa alasan-alasan untuk memperkuat kerjasama sektor publik dan privat itu perlu dikembangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memacu pertumbuhan. Tidak mungkin pemerintah tidak akan mengembangkan sebuah daerah itu hanya daerah situ hanya dibuat miskin terus kan tidak. Tapi bagaimana sektor publik dan privat itu juga menjadi pemacu pertumbuhan di dalam meningkatnya peningkatan ekonomi, peningkatan pendapatan, income, peningkatan pelayanan. Ini menjadi salah satu pemicu agar pertumbuhan di daerah lain. Ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kontinuitas.
kontinuitas ini penting karena kadang-kala program yang dijalankan pemerintah itu hanya sebatas menggugurkan tanggung jawabnya, menggugurkan apa yang tersedia di dalam regulasi, di dalam visi misi, tapi tidak kontinu. Misalnya nih ada beberapa program pelayanan publik di bawah itu, tapi tidak ada aktivitas. Ada aktivitas tapi tidak bisa maksimal di situ. Ada aktivitas tapi jauh dijangkau oleh masyarakat dan stakeholder. Dan juga yang tidak kalah penting adalah mengurangi risiko. Karena apabila kerjasama ini tidak dilakukan, dilakukan oleh pemerintah sendiri, maka risiko, beban dan lain sebagainya akan semakin mirip. Oleh sebab itu, kerjasama peran dari stakeholder, NGO, lembaga donor, lembaga internasional dan lain sebagainya, dan perusahaan itu menjadi salah satu poin penting bagaimana kerjasama ini bisa berjalan secara dinamis, terarah, dan mengurangi risiko yang besar di dalam proses implementasi. Oke, kalau tadi adalah 3 dimensi alasannya, sekarang adalah 3 domain. Apa sih yang menjadi domain dari governance? Yang pertama adalah negara atau pemerintah, yaitu di mana domain ini sangat penting sekali. Karena apa? Di dalam pemerintah itu sendiri, pemerintah kan salah satunya produk yang produknya itu kan salah satunya adalah produk hukum sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawas. Ini yang menjadi salah satu poin penting ya. Jadi di dalam kemitraan, program kemitraan, yaitu pemerintah sebagai subjek yang menghasilkan produk undang-undang, regulasi, tapi juga sebagai pembuat kebijakan dan pengendali serta pengawas. Pengawas apa? Salah satunya adalah produk-produk yang ada di bidang kebijakan publik itu sendiri, publik. Nah, swasta atau dunia usaha sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi, misalnya di dalam satu daerah ada salah satu perusahaan, di situ ada investasi, maka pemerintah membuat aturan regulasinya. Misalnya nih, berapa persen tenaga kerja yang nanti di masyarakat lokal di sana. Apa yang akan dilakukan untuk memperlancar atau mensukseskan investasi ini? Misalnya nih, istilahnya pembangunan sarana prasarana untuk bisa akses pelayanan izin yang mudah dan lain sebagainya. Dan di sini ada masyarakat sebagai subjek dan objek dari sektor pemerintah dan swasta. Nah, masyarakat itu menjadi salah satu subjek dan objek. Jadi tidak hanya sebatas kalau selama ini kan kebanyakan jadi objek. Jadi masyarakat dijadikan objek aja pergulatan antara pemerintah dengan swasta. Tapi masyarakat juga perlu menjadi subjek di dalam governance itu sendiri. Karena apa? Karena titik tekannya masyarakat itu sebagai salah satu komponen utama sebenarnya. Komponen utama dalam membangun sebuah governance itu sendiri. Sehingga kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu menjadi salah satu kerjasama yang mutual, saling menguntungkan, dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi semuanya. Jadi tidak hanya pemerintah saja. Karena apa? Karena misalnya ada investasi di suatu daerah, perusahaan berinvest, entah itu di dunia usaha pertambangan, mineral, pertambangan, minyak dan lain sebagainya. Investor itu kan invest di suatu lokasi di suatu daerah. Sehingga pemerintah akan mendapatkan apa? Benefit daripada pajak, benefit daripada misal program-program CSR. Terus bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif, misalnya dibukanya peluang tenaga kerja, dibukanya peluang bisnis dan sebagainya. Sehingga di sini sektor ekonomi itu bergerak, hidup, swasta juga bisa menikmati dalam artian investasinya bisa berjalan, dan pemerintah itu mendapatkan benefit bagaimana memberikan pelayanan publik di masyarakat, di swasta bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan ini menjadi salah satu terbentuknya sebuah good governance di sektor pemerintah.
Oke, ada pertanyaan enggak dari apa namanya apa yang saya sampaikan? Halo? Mohon maaf Pak Prapto, saya mau tanya untuk mata kuliah ini berapa jam? 3 SKS mungkin ya sekitar sampai jam 9.30 atau jam 10 itu juga bisa, Pak. Jam 9.30 ya. Hmm. Oke kalau gitu. Oke Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan enggak mungkin dari teman-teman? Atau tidak paham? Atau seperti apa? Ya, ada pertanyaan kah mungkin dari teman-teman? Ya, Pak, saya mau bertanya. Kan kalau di tubuh PSSI itu zaman dahulu kepemimpinannya Edi Rahmayadi sama Iwan Bule itu birokrasinya itu masih carut marut. Kalau programnya Pak Erick Thohir yang baru terpilih ini masih berjalan, tapi sudah mulai transparan, kayak apa namanya di tubuh PSSI itu di tubuh PSSI itu birokrasinya dibenahi itu kayak transparan, kayak lebih akuntabel gitu. Terus mengenai anggaran itu yang dulu itu kan kurang transparan. Itu mulai dicari data-datanya sama pihak PSSI yang pengurusan hari ini Pak Erick Thohir itu dalam membenahi birokrasi yang seperti itu kan. Pak Erick Thohir itu berstatement kalau program saya berjalan 75%, saya sudah sukses gitu. Dalam membenahi birokrasi yang carut marut itu kayak gimana Pak? Itu pertanyaannya Pak. Oke. Terima kasih. Ini dari pertanyaan dari Mas Wahyu ya. Iya. Oke, pertanyaan bagus sekali. Ini kita lihat dari konteks ini ya, dari konteks lembaga ini ya, lembaga apa namanya organisasi sepak bola. Memang apa namanya kalau kita ngomong PSSI tidak lepas dari aspek politis ya. Jadi semuanya itu seakan-akan PSSI dijadikan apa namanya, dijadikan kendaraan untuk bagaimana menaikkan popularitas dan sebagainya. Bahkan kalau kita ketahui Mas Ali, rata-rata ketika setelah menjabat sebagai ketua PSSI, setelah itu kan kebanyakan ada yang nyalek, betul nggak? Ada yang nyalek DPR RI, contohnya Pak Iwan Bule. Ada yang jadi
gubernur, contohnya Pak Edi Rahmayadi. Ada yang jadi calon anggota dewan, ya kan? Ada salah satunya siapa namanya, Nurdin Halid. Bahkan ada yang jadi nyalon anggota DPD, Lanyala Mataliti. Memang kalau kita bicara PSSI, lembaga sekelas PSSI tidak lepas dari politik, dan apakah tidak bisa diarahkan mengarah kepada good governance itu? Sebenarnya bisa. Dan yang paling penting adalah, yang pertama adalah dari aspek transparansi. Seperti yang saya sampaikan di awal, transparansi itu menjadi ujung tombak. Bagaimana pengelolaan transparansi tidak hanya ngomong masalah uang, tidak ngomong masalah bagaimana penggelontoran dana dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana setiap kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan, setiap program bisa diarahkan dan setiap orang akan tahu apa yang menjadi salah satu agenda utama dari lembaga itu sendiri, misalnya di PSSI. Yang pertama adalah transparansi. Yang kedua adalah sistem kinerjanya itu sendiri. Kalau kita bicara sebuah organisasi, maka aspek manajerial itu sangat penting sekali. Memilih orang yang sesuai dengan fungsinya, pengalaman, right man on the right place, itu menjadi salah satu kunci. Di PSSI itu juga ada beberapa orang yang memang membidangi hal itu, dan aspek manajerialnya bagus sehingga dia bisa menjalankan roda program itu sendiri. Nah, pun tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan society atau masyarakat. Bahkan sekarang ini kalau semisal civil society pun kalau kita ngobrol masalah PSSI, persepakbolaan, itu kan tidak hanya hajatnya PSSI saja, tapi hajatnya pemerintah juga, hajatnya PSSI sebagai lembaga independen non pemerintah, dan juga hajatnya para penyuka sepak bola, masyarakat yang penyuka sepak bola. Nah, keterlibatan civil society itu sangat penting sekali untuk mengontrol roda daripada berjalannya PSSI itu sendiri. Jadi aspek kalau saya garis bawahnya ada 3. Dari aspek transparansi, demokratisasi itu sendiri, yang kedua adalah pakai aspek manajerialnya, struktur sistem yang ada, perbaikan struktur dan sistem yang ada, dan yang 3 adalah civil society. Itu yang saya akan saat ini sedang ada sebuah reformasi birokrasi di PSSI itu sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bayu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar kita ya, yang kita hubungkan dengan mata kuliah kita hari ini, pagi ini. Bisa ditanyakan. Ya, Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Julieta Fiana Marani. Di sini saya izin bertanya mengenai keterlibatan masyarakat itu sendiri, civil society. Dari yang saya lihat, itu masyarakat itu sebenarnya kayak khususnya masyarakat di desa itu mengapa enggan terlihat seperti bodoh amat gitu, Pak, dalam ikut pengambilan keputusan pemerintah itu, seperti itu. Nah, bagaimana sih seharusnya pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, Mbak. Ini panggilannya Mbak Julieta ya, Mbak Julieta? Ya, jadi gini, hal yang sama terjadi pada saat sekarang ini saya bekerja ya di perusahaan. Jadi pada saat pemerintah misalnya ini ada program atau sosialisasi terkait dengan program misalnya penanganan stunting, hal yang paling kecil aja.
karena program utama pemerintah kan penanganan stunting ya. Jadi penanganan stunting ini kan pemerintah dikejar untuk bagaimana mengurangi angka stunting di kabupaten atau kota masing-masing melalui kerjasama lintas sektor. Nah, pemerintah akan berkoordinasi di level bawahnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan stunting, pendataan stunting. Namun pada saat ada undangan, mereka dilibatkan untuk melihat agar perspektif apa yang disebut dengan stunting, ciri-cirinya seperti apa, bagaimana treatmentnya dan lain sebagainya, kan tidak semuanya masyarakat bisa paham atau tahu. Dilakukan sosialisasi dan lain sebagainya, diundang dan sebagainya. Tapi pada akhirnya keterlibatan masyarakat juga cukup rendah. Karena apa? Karena isu yang dimainkan atau isu yang ada, masalah yang ada itu bukan menjadi masalah pemerintah, bukan menjadi masalah masyarakat, tapi menjadi masalah pemerintah. Harusnya kan itu menjadi masalah masyarakat kan? Iya. Bukan masalah pemerintah. Pemerintah kan sebagai salah satu pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan, berusaha agar warga negara itu berhak untuk mendapatkan akses kesehatan dan sebagainya, peningkatan kesejahteraan kan kayak gitu. Cuman kadangkala program itu hanya dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah lebih melihat bahwa masyarakat itu sebagai objek. Ketika sudah dilakukan sosialisasi, entah itu paham atau tidak, bantuan itu tepat sasaran atau tidak, itu menjadi kinerja. Yang terpenting adalah pelibatan secara aktif, kerjasama secara aktif. Misalnya nih, apabila penanganan stunting dilakukan oleh pemerintah misalnya, sosialisasi dan diberikan bantuan, harusnya perlu dikomunikasikan dengan stakeholder. Supaya apa? Stakeholder ini bisa mengkomunikasikan di tingkat masyarakat, bisa memberikan pemahaman, sehingga apa? Partisipasi di dalam masyarakat itu aktif dalam penanganan stunting itu sendiri. Jadi bukan pemerintahnya yang aktif, tapi masyarakatnya juga aktif. Nah, komunikasi, lack of communication atau kekurangan komunikasi ini yang sering sekali terjadi di pemerintah dan di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pemerintah hanya sebatas melihat masyarakat ini sebagai objek daripada pemenuhan mandatori kebijakan itu sendiri. Artinya apa? Apabila fokusnya pada pemenuhan kebutuhan mandatori, ya pemerintah tidak akan mendapatkan istilahnya dukungan yang aktif di masyarakat. Jadi perlu mandatori itu penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Kewajiban menjalankan perundang-undangan, regulasi itu penting, sangat penting sekali. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut sehingga memunculkan sense of belonging, rasa memiliki di masyarakat. Selama ini kan ada kesenjangan sebenarnya antara masyarakat dengan pemerintah. Karena apa? Lack communication, ya ada komunikasi yang kurang bagus. Yang kedua adalah ya seperti yang saya jelaskan tadi, kurang begitu memperhatikan para stakeholder. Stakeholder tidak dilibatkan, karena yang menjadi domain masalah adalah domain pemerintah. Tapi stakeholder itu penting sekali. Misalnya nih, dalam advokasi. Jadi pemerintah mengkampanyekan penurunan angka stunting, itu juga perlu kolaborasi dengan NGO misalnya, atau badan tertentu misalnya. Karena apa? Mereka bisa menjadi salah satu corong kampanye untuk bagaimana meningkatkan kesadaran kepada masyarakat supaya mereka aktif berpartisipasi di dalam kegiatan pemerintah itu sendiri. Karena apa? Selain kita ngomong kegiatan pemerintah, tapi juga itu menjadi bagian daripada kegiatan masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah
perlunya sebuah kolaborasi lintas sektor. Misalnya nih, aspek swasta. Banyak sekali program-program di swasta itu sendiri melalui program CSR, misal di tempat saya ini, itu juga berkontribusi terhadap penurunan stunting. Misalnya, ini juga perlu kolaborasi dengan sektor swasta. Jadi domain stunting ini bukan domain pemerintah, bukan domain masyarakat, tapi juga domain swasta. Karena apa? Swasta sebagai salah satu investor di suatu daerah wajib, jadi tidak sunnah ya, wajib untuk memberikan kontribusi besar bagi peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dari aspek ekonomi. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mungkin kurang jelas. Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi kan? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah dari teman-teman sekalian? Bisa dilanjut dulu, Pak. Siap Kak gitu. Oke. Saya lanjutkan. Oke, tadi bentar. Ya, oke teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ini adalah 3 domain daripada governance itu sendiri ya. Yaitu yang pertama adalah kepemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, banyak sekali beberapa pihak, contohnya di khususnya ini ya, lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga nasional menginginkan adanya good governance di situ sendiri. Jadi apa sih sebenarnya istilahnya kepemerintahan yang baik itu? Jadi ada salah satu konsep good governance secara definisi itu dicetuskan UNDP tahun 97. Dikatakan bahwa governance adalah kepemerintahan penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak, hukum, dan kewajiban. Mohon maaf, saya boleh ini Pak, mohon maaf, saya boleh break sebentar Pak? Boleh, 5 Pak, menit? boleh silakan. Oke, sebentar ya Pak ya. Ya. Ketua kelasnya siapa?
Saya Pak, Alfa Hasan Pak. Oke, saya minta ininya San dikirimi sekarang ya, yang ikut kuliah itu nama-namanya siapa saja. Kan kelihatannya ada beberapa yang dari angkatan sebelumnya. Iya Pak, ada 2 anak, Tommy Ya, sama Laras. saya dikirim ya dalam Iya Pak. Excel aja. Nggih. Mm. Iya Pak. Oke, mohon maaf ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Oke, siapa? Oke, jadi kembali lagi di konsep good governance ini memang penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi
serta urusan-urusan negara itu cukup menjadi domain utama ya. Cukup menjadi domain utama, dan bagaimana cara dan mekanismenya ya. Mekanismenya dan prosesnya itu melibatkan lembaga-lembaga dan masyarakat. Jadi kayak modelnya kayak piramida gitu. Sisi ujung atasnya pemerintah, kanan kirinya ya, sisi kanan kiri itu adalah lembaga-lembaga dan masyarakat itu sendiri. Jadi tujuannya adalah kenapa pentingnya good governance juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan ini good governance ini menjadi salah satu poin penting atau key utama bagaimana menjalankan sebuah roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan partisipasi publik di dalam beberapa sektor itu bisa terlibat aktif dan partisipatif. Nah, konsep ini sebenarnya konsep yang memang mengadopsi lembaga-lembaga yang ada di dunia ya, bagaimana mengelola sebuah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan pelibatan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat itu menjadi satu kesatuan. Karena apa? Karena urusan pelayanan publik bukan hanya urusan domain satu orang, domain lembaga pemerintah, tapi domain semuanya. Sehingga disinilah hal yang terpenting di dalam good governance adalah pelibatan secara aktif dan partisipatif, sehingga disinilah muncul nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan pelayanan publik dan sektor publik yang ada. Nah, banyak sekali teman-teman sekalian yang beberapa pakar dari internasional maupun nasional menjelaskan terkait dengan good governance itu sendiri. Ini menurut LAN, ya, Lembaga Administrasi Negara, yaitu dikatakan kepemerintahan yang baik atau good governance adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani atau civil society, dan sektor swasta. Jadi ada sebuah pengaturan bersama, kesepakatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan mengatur sebuah negara. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik perlu dibangun antara pelaku kepentingan di dalam negara itu sendiri, stakeholder itu sendiri, di dalam pemerintah, di dalam lembaga, di dalam masyarakat. Dan ada semua pihak itu memiliki kepedulian, memiliki sense of belonging, rasa memiliki terkait dengan tata pengaturan tersebut, tanpa yang kesempatan yang dilahirkan dari dialog sekarang tidak akan mencapai, karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat akan tersumbat. Nah, perlunya sebuah kegiatan dengan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta itu di dalam menjalankan sebuah pengaturan negara. Jadi saat ini yang sering dipahami kalau kita ngomong negara pasti yang punya pemerintah. Sebenarnya cara pandang seperti ini cukup keliru. Karena kalau kita ngomong syarat terbentuknya negara, itu kan ada masyarakat juga. Selain ada pemerintahan yang sah, selain ada wilayah yang memang secara de facto ada regulasi secara individu, tapi juga ada masyarakat. Dan dalam perkembangannya sektor swasta ini masuk sebagai salah satu domain yang mewarnai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pelaku dalam tugas ini menjadi salah satu kunci, menjadi salah satu subjek ini yang perlu ditekankan, bahwa ketika aktor ini, pemerintah, swasta, dan civil society
society atau masyarakat itu sendiri menjadi tonggak daripada menjalankan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini nih ada beberapa apa ya, ada beberapa prinsip tata kelola kepemerintahan. Ini kalau saya ngambil dari government, saya adalah katalis government. Steering rather than rolling. Itu pemerintah sebagai katalis, sebagai katalis itu dia jadi pemerintah ini juga perannya penting sekali karena tidak bisa semua bidang-bidang pelayanan publik itu dilepas ke swasta. Jadi ada yang bidang atau domain-domain pelayanan publik yang memang pemerintah yang memiliki domain, ada bidang-bidang yang memang masyarakat yang memiliki domain. Jadi harus ada kolaborasi, koordinasi secara masif di sini. Ini kalau prinsip katalis government. Yang kedua adalah community owned government, empowering rather than servicing. Pemerintah adalah masyarakat itu sendiri dan lebih baik memberdayakan daripada melayani. Jadi pemerintah itu lebih banyak memberdayakan. Kalau di awal itu melayani, tapi pemerintah perlu untuk membuat sebuah pemberdayaan di masyarakat. Artinya apa? Jika pemerintah hanya sebatas melayani, yang terjadi adalah partisipasi semu. Artinya masyarakat menerima, tapi bagaimana masyarakat juga diberdayakan di dalam kegiatan. Misalnya contoh nih dari sektor pelayanan publik, ya kan? Di sektor pelayanan publik, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jalan. Jadi kadang-kala pembangunan jalan ini misalnya salah satu case di tempat saya bekerja ya. Jadi masyarakat dilibatkan di dalam proses pembangunan jalan itu sendiri. Jadi masyarakat terlibat, masyarakat juga mendukung proses karena kadang-kala pada saat pembangunan jalan dan lain sebagainya itu tidak hanya sebatas jalan yang dibangun, tapi bagaimana memaintain supaya fasilitas dan sarana publik ini bisa terjaga. Ini ya kalau misal kita ngomong dari sektor pelayanan publik ya, teman-teman ya. Masih banyak sekali sektor-sektor lainnya yang perlu kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana pemerintah itu memberdayakan masyarakat itu, Jadi masyarakat juga perlu untuk diberikan pemahaman bahwa jika domain itu menjadi domainnya masyarakat, urusannya masyarakatlah yang terlibat. Misalnya nih, hal yang paling terkecil adalah pada saat kita ada program kali bersih, prokasi. Ada domain dari pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu apa? Salah satu adalah normalisasi sungai, ya kan? Normalisasi sungai, pembangunan irigasi samping kanan kiri sehingga ketika pada saat musim hujan sungai tersebut tidak melebar, meluap airnya dan sebagainya. Itu domain pemerintah. Tapi apabila pemerintah itu menjalankan hanya sebatas domain tersebut, tidak begitu maksimal. Karena kenapa? Jika pemerintah menjalankan program seperti itu, pada akhirnya ketika musim banjir datang, yang jadi masalah bukan lagi sungai itu rusak atau tidak, tapi yang terjadi adalah banyaknya sampah di mana-mana. Betul nggak? Nah, ini perlu peran daripada masyarakat. Ya, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat dan menjadi domainnya masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat itu juga wajib untuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun pemerintah melalui kesadaran
dari masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, ini yang apa namanya, yang paling penting dan paling krusial kalau misalnya kita ngomong apa namanya, pembangunan fasilitas publik ya. Kalau yang tadi adalah pelayanan, ini adalah pembangunan fasilitas publik. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak mengalami ketergantungan kepada pemerintah. Saat ini kan yang terjadi banyak program kan sering terjadi ini kan, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya nih, ada pembangunan sarana fasilitas publik. Pada waktu itu ketika dibangun bagus bentuk bangunannya, tapi tidak pernah dirawat. Misalnya pembangunan posyandu gitu. Pembangunan fasilitas posyandu. Oke, posyandu dibangun secara bagus, diberikan fasilitas lengkap, tapi pada akhirnya masyarakat tidak bisa merawat fasilitas pelayanan publik berupa kesehatan itu. Ini yang menjadi salah satu kenapa rusaknya sebuah program pelayanan publik. Salah satunya adalah tidak ada pemberdayaan daripada tidak ada pemberdayaan ke masyarakat. Jadi sense of belonging, rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas tersebut tidak ada. Kenapa? Fasilitas itu menjadi fasilitas pemerintah, bukan fasilitas masyarakat. Ini yang perlu sebuah pendekatan pemahaman kepada masyarakat. Jadi di dalam reinventing government, empowering rather than share. Jadi lebih pada proses empowering daripada memberikan pelayanan terus supaya tidak mengalami ketergantungan. Yang ketiga adalah competitive governance. Jadi kalau bahasa ini lebih injection competition into service delivery. Pemerintah yang kompetitif adalah pemerintah yang memasukkan semangat kompetisi dalam birokrasinya. Saat ini banyak sekali teman-teman di dalam proses ini ya, pemilihan sekda dan lain sebagainya. Kan sistemnya ini ya, kompetisi ya, melamar dan lain sebagainya. Setelah itu ada uji kepatutan, uji kelayakan dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini menjadi salah satu sumber atau trigger utama, pemicu utama bagaimana nuansa kompetisi, ya kan, nuansa kompetisi istilahnya right man on the right place itu terbangun di situ. Sehingga apa? Tidak misalnya ada divisi kabak tertentu dipilih karena kedekatan, tidak seperti itu, tapi bagaimana memberikan ruang ruang yang sebesar-besarnya kepada birokrasi, kepada ASN misalnya, untuk berkompetisi, untuk mendapatkan peluang bagaimana dia bisa naik jabatan misalnya, tanpa sogok, tanpa suap dan lain sebagainya. Ya, saat ini sudah mulai, jadi jabatan itu dilelang ya sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, baru setelah itu dilakukan uji kompetisi, uji kepatutan. Nah, karena apa? Karena dari situlah kompetisi atau semangat untuk need for achievement, keinginan untuk berprestasi itu ada. Itu kalau dari perspektif SDM ya. Bagaimana kalau perspektif pengadaan barang untuk kebutuhan publik? Nah, saat ini sudah mulai, dari dulu sudah mulai dengan munculnya lelang dan lain sebagainya untuk mendapatkan kualitas barang yang bagus, pelayanan yang bagus. Pemerintah ke masyarakat, dibukalah lelang, perusahaan-perusahaan yang ikut tender dan lain sebagainya bisa lelang. Cuman tantangannya adalah sering terjadi ketika ada tender pemerintah dan lain sebagainya, banyak yang terjadi lelang bodong. Ada permainan KKN ya, KKN dan lain sebagainya. Contoh yang paling kecil adalah pengadaan BTS gitu, yang di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Secara regulasi benar dijalankan proses. Cuman banyak sekali aktor-aktor, ibarat ya ini ya, istilahnya gula. Ketika ada gula kan, ketika gula itu besar maka semut yang datang. Halo, tak tunggu ya. Nah, bagaimana membangun sebuah sistem supaya semut itu bisa berkompetisi dengan bagus, bisa kompetisi dengan baik, maka regulasi, mekanisme dan sistem yang dibangun secara kompetitif. Ya pokoknya yang bukan dibangun atas dasar yang tergabung di semester 7 saat ini dibangun atas asas kompetitif.
Ya pokoknya yang ikut Terus mata yang kuliah berikutnya adalah mission ini siapa driven saja government, itu. transformasi aturan transformasi. Jadi istilahnya pemerintah yang digerakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh aturan. Kadangkala Loh, iya, enggak penting, maksudku sebuah misi itu penting. Untuk nama apa? kelasmu Untuk kan apal toh. menjalankan Kamu visi misi ketikkan yang di ada. Visi misi itu apa namanya dijawantakan di dalam Google Form sebuah itu loh. program Apa itu akan dijalankan di apa namanya di dalam Excel. sebuah aktivitas Nah, atau ketikan tindakan. aja, kamu Nah, ketik nama teman-teman kelasmu pemerintah yang bagus adalah sama dia tambah siapa? bisa Tommy membangun sama visi misi yang Laras itu. maju, Mm-mm. visi yang ke depan, membangun visi yang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. bagus Ini untuk aja, menuju pokoknya lengkap masa namanya. depan yang baik. Nah, ini yang perlu Ya, dikembangkan sekali lagi Hmm. untuk membangun visi ini. Itu kan ibarat kita jalan ya, ibarat kita naik mobil. Jadi untuk menuju ke arah ke sana, menuju arah tujuan, maka perlu sebuah kendaraan. Ketika membutuhkan sebuah kendaraan, maka ada sopir dan lain sebagainya. Nah, pentingnya mengubah organisasi yang digerakkan oleh aturan itu yang penting. Artinya apa? Ketika kita membangun istilahnya menuju visi A misalnya, kita bisa menggunakan kendaraan misalnya. Pasti yang sopirnya, ya kan, penumpangnya, terus penunjuk jalannya kan harus patuh dan taat terhadap aturan, ya kan. Jadi bagaimana mengubah organisasi itu digerakkan oleh aturan. Jadi aturan menjadi salah satu poin utama bagaimana organisasi ini bisa berkembang secara baik. Sama dengan kayak kita menuju ke visi, menuju ke lokasi A. Kan kita tidak mungkin langsung langsung jalan, tapi kita kan melihat rambu-rambunya arahnya kemana, apakah di sana ada tikungan dan sebagainya. Kan harus jelas sampai jam berapa kita ke lokasi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu perubahan di dalam birokrasi itu sendiri. Jadi mengubah organisasi yang lebih efektif, efisien, dan digerakkan oleh aturan yang sudah termaktub di dalam visi dan misi itu sendiri. Terus berikutnya adalah result oriented governance. Jadi lebih pada pemerintahan yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil bukan masukan. Jadi kadangkala ini yang terjadi pada ini ya teman-teman sekalian, badan usaha milik daerah ya. Kalau kita ngomong result oriented governance ini adalah bagaimana tata kelola badan usaha daerah itu dapat membiayai kegiatan yang dilakukan. Kadangkala penyakitnya dari badan usaha milik daerah ya BUMD ya di level kabupaten itu kan sering terjadi rugi, ya kan, minta suntikan modal dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menjadi beban bagi pemerintah untuk bagaimana menjalankan sebuah lembaga yang itu menjadi milik pemerintah. Misalnya salah satu contoh ketika saya bekerja di Jepara, ada salah satu perusahaan umum Perumda gitu. Nah, Perumda ini dibiayai oleh menjadi lembaga pemerintah yang di sektor ini ya, di sektor ekonomi. Dia sudah bisa mengelola beberapa resources ya, sumber potensi wisata, produk dan lain sebagainya. Tapi karena tata kelolanya yang kurang bagus, lebih mengarah kepada politis, pada akhirnya apa? Sering sekali di akhir tahun itu ingin mendapatkan suntikan modal. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan itu tidak bisa membiayai daripada aktivitasnya, sehingga sering terjadi minta suntikan modal. Sudah ada laporan bahwa perusahaan daerah ini sudah sebagainya karena sudah tidak ada suntikan modal. Nah, ini ketergantungan pengelolaan seperti ini penting sekali. Karena apa? Karena ketika pemerintah sudah menyiapkan atau memberikan membangun lembaga
atau perusahaan ini, itu kan pasti ada visi, ada misi bahwa kita bangun perusahaan umum daerah ini untuk apa? Untuk profit, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kan gitu. Cuman yang terjadi apa? Kebalikannya. Bukan tambah untung malah tambah buntung, minta suntikan dana terus supaya bisnisnya bisa jalan. Nah ini yang jeleknya itu ketika pemerintahan tidak bisa melihat daripada pilihan dari hasil. Jadi berontaknya pada masukan terus ya. Ini dari perspektif sini ya, perspektif perusahaan umum daerah. Terus yang nomor 6 adalah customer driven government. Jadi pemerintah yang berorientasi pada pelanggan atau masyarakat, mempertemukan kebutuhan konsumen bukan kebutuhan birokrasi. Nah ini sangat penting sekali teman-teman sekalian. Jadi tujuan utama pemerintah itu kan bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ketika kita ngomong pelayanan itu adalah kebutuhan. Ketika kita ngomong kebutuhan, siapa yang kita layani? Siapa yang menjadi subjek daripada pelayanan kita, kan kayak gitu. Nah, kadangkala pemerintah memandang bahwa pada saat melihat orientasi sebuah pelayanan publik itu adalah pelayanan kebutuhan birokrasi. Jadi pelayanan untuk birokrasinya sendiri, untuk pemerintah sendiri, bukan kebutuhan untuk masyarakat. Ini yang kadangkala sering terjadi pelayanan publik itu merasa terhambat. Misalnya nih, masyarakat kan kepingin agar proses pengatur pelayanan KTP itu bisa berjalan cuma satu. Yang diinginkan apa? Ramah, cepat. Ya kan? Ramah dan cepat. Dan juga tidak ada pungutan. Cuman kadangkala pada saat masyarakat itu ingin mengurus KTP, yang diminta kan banyak sekali berkas. Sampai ada pengumuman kan, surat ini, surat itu dan lain-lain. Itu kan hanya kebutuhan birokrasi. Tapi bagaimana birokrasi ini bisa mensimplifikasi syarat-syarat tersebut sehingga syarat-syarat tersebut dapat mudah diberikan atau mudah dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ini. Jadi kalau bahasanya jika bisa mudah kenapa susah? Sulit kenapa harus dipermudah kan? Jadi kan bahasa kurang lebihnya seperti itu. Jadi pemerintah harus bisa mempermudah kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan daripada birokrasi. Itu yang jadi poin ya istilahnya. Yang pertama ketika ada enterprise government, pemerintah wirausaha lebih banyak menghasilkan daripada membelanjakan. Contoh yang paling saya tahu, yang paling bisa menerapkan ini adalah salah satu yang mungkin banyak pemerintah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Jadi di Kabupaten Banyuwangi itu dia mengelola sektor wisatanya, bekerja sama dengan pelindung untuk sektor usaha pantai atau wisata pantai di daerah Banyuwangi. Jadi dilibatkan. Jadi pemerintah lebih banyak menghasilkan, tidak hanya profit dalam bentuk mengunjungi datang, tapi juga tax atau pajak dan juga promosi wisata. Jadi pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga dibantu oleh pihak swasta untuk mempromosikan sektor wisatanya, mendapatkan tax atau pajaknya, income dari para pengunjung, income dari kegiatan dan sebagainya. Dari lebih banyak menghasilkan daripada membelanjakan. Jadi kalau misalnya ada sektor swasta, misalnya ada kegiatan wisata, tapi lebih banyak belanjanya, spendingnya daripada earningnya, itu juga itu menandakan bahwa masih belum memiliki prinsip governance di pemerintah itu sendiri. Yang terakhir adalah anticipatory government, preventing rather than cure. Pemerintah yang antisipatif lebih baik mencegah daripada memenang. Nah, ini penting sekali. Identifikasi resiko, identifikasi bagaimana program pelayanan publik yang lakukan ketika kita melakukan
menjalankan pekerjaan pabrik, pelayanan pabrik harus seperti apa, resikonya bagaimana, modelnya seperti apa, ini juga sangat penting sekali. Karena kadangkala pemerintahan yang kurang bagus itu lebih banyak membenahi daripada mencegah, mengantisipasi. Jadi misalnya nih sudah tahu kalau wilayah kabupaten tersebut potensi terhadap banjir, harus pola-pola pemberitahuan, pola-pola model pelayanan publik itu kan bisa adaptif atau adaptasi terhadap lingkungan yang ada di kabupaten atau kota. Misalnya dengan kondisi lokasi, misalnya di tempat saya bekerja ini lebih banyak orang pelayanan publik pelayanan yang perlu diinginkan adalah berupa fasilitas pelayanan air minum, misalnya untuk pipanisasi air dan sebagainya. Harusnya kan kita bisa mencegah nih bagaimana kebutuhan air ini bisa tercukupi, misalnya dibangunkan embung kah, atau bagaimana sistem perubahan sistem vegetasi sehingga ketika musim kemarau bisa terantisipasi, sumber air bisa makin cadangan air bisa bagus. Bukan ketika ada masalah baru dibenahi, enggak, kita harus bisa mencegah terjadinya resiko-resiko yang ada. Jadi lebih ke pemerintahan adaptif. Berikutnya adalah decentralized government, yaitu pemerintahan yang desentralisasi dari hierarki kepada partisipasi dan kerja sama. Jadi ini penting sekali. Jadi yang titik tekannya adalah tekannya adalah kerjasama tim. Kadangkala dan partisipasi. Kadangkala kan penyakitnya di birokrasi itu adalah sering terjadi semacam ego sektoral dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu permasalahan di birokrasi. Harusnya itu bisa kerjasama tim antara lintas. Misalnya stunting nih, ada isu stunting atau pelayanan yang lain, harus ada koordinasi kolaborasi antar pihak terkait, dinas kan, dari dinas kesehatan, sosial, esra dan sebagainya. Harus bisa ada kerjasama. Pun juga dari partisipasi masyarakat. Ini juga sangat penting sekali partisipasi. Jadi domain ini tidak menjadi domain pemerintah saja, tapi juga domain masyarakat itu sendiri. Mereka terlibat, mereka menjadi subjek daripada pelayanan publik itu sendiri, sehingga program yang dijalankan bisa berjalan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah market oriented government. Itu leveraging change the market, pemerintah yang berorientasi pada pasar, mengikuti perubahan melalui pasar. Ini sangat penting sekali. Ini yang sangat penting, jadi sifatnya adaptif. Jadi kita melihat kalau memang pasar ekonomi, jadi melihat dari pada aspek global. Jadi bagaimana peluang-peluang global internasional bisa diadopsi di pemerintah itu sendiri. Contoh yang paling kecil adalah di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya adalah masalah sampah rumah tangga dan sebagainya. Nah, dunia atau internasional atau lembaga donor itu kan menginginkan bagaimana mengurangi sampah plastik dan sebagainya. Nah, sampah plastik ini di pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu sudah ada namanya pengembangan bank sampah. Nah, dari bank sampah ini kan sebenarnya bisa di-upgrade lagi ke tempat reuse, reduce, recycle ya, 3R itu. Nah, pada akhirnya sektor swasta mau berinvestasi pengolahan sampah bukan hanya untuk memilah sampah juga, menggunakan kembali, memilah dan mengelola sampah, tapi juga sampah-sampah tersebut bisa dikembangkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah PLTS. Nah, ini kan bisa mengikuti pasar sehingga listrik tersebut bisa dijual kepada PLN dan masyarakat mendapatkan kontribusi daripada sampah tersebut, pengelola sampah. Nah, ini adalah bentuk daripada revenue government dari pemerintah berorientasi pada pasar
bukan kapitalistik enggak, tapi mengikuti perubahan melalui pasar. Perubahan yang ada internasional, di nasional bisa ada peluang dan juga domain pemerintah masuk di dalam sektor pasar itu sendiri. Itu dari saya. Ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Nonton mungkin Pak. Oke. Oke, secara waktu sudah ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi untuk sementara saya menjelaskan secara konsep teorinya dulu. Nanti di berapa kali pertemuan Pak? Mohon Pak Prapto. 6 kali. 6 kali ya? Ya. Nanti akan saya masukkan di sektor kemitraan. Baru setelah itu best practice-nya ya. Best practice-nya di sektor swasta, di masyarakat, dan di pemerintah. Model kolaborasinya seperti apa? Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada pertanyaan kah? Untuk teknisnya nanti ada screenshot awal akhir Pak. Oh, screenshot awal dan akhir ya. Nah, yang awal tadi kan sudah, nanti yang akhir ini nanti untuk dimasukkan di laporan logbook. Oke. Isi. Sebentar ya. Itu saya kirimi presensi. Nanti kan ada memasukkan jumlah peserta, terus yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, gitu. Oke. Oke, teman-teman bisa di on kamera. Bisa on kamera. Berarti yang screenshot saya Pak ya? Iya, nanti kan karena itu untuk laporan itu Pak. Oke. Oke, mungkin bisa on kamera. Iya. Tapi ini sudah mata kuliah pilihan ya Pak? Atau? Iya. Oke. Mungkin bisa on kamera sesuai. Kalau on kamera berarti wajib ya semuanya ya Pak ya? Pak Prapto? Iya, wajib. Yang ikut kelas ini wajib. Ya. Oke. Ini kan satu kelas nih Pak. Oke, mungkin teman-teman bisa on kamera untuk pemenuhan administrasi. Oke, Hasan, Alif. Mohon maaf Pak, kameranya sedang nggak bisa. Oh iya, oke. Oke.
Bisa sambil di presensi, Pak. Oke, saya ini dulu ya, saya absen satu persatu ya.